kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita sampai sekarang masih belajar dari rumah. Jangan pernah bosan untuk belajar dari rumah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan dulu buku pelajaran kalian. Juga khususnya buku catatan ya, buku catatan dan juga alat tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal yang penting pada pembelajaran bisa kalian catat pada buku catatan dan memudahkan kalian untuk belajar. Pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada tema 3 subtema 2. Pada tema 3 subtema 2 ini kita akan pelajari tentang wujud benda. Pada tema 3 subtema 1 itu kita sudah mempelajari tentang berbagai macam benda ya, sudah pelajari itu. Sekarang kita akan pelajari wujud benda. Kalau sudah siap semua peralatannya, buku pelajaran juga alat tulisnya, marilah kita ikuti pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran 1. Tema 3 subtema 2 pembelajaran 1. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP. Pada pembelajaran tema 3 subtema 1, kita telah mempelajari tentang berbagai macam benda dan bahan benda. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari wujud benda dan bentuk benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Bentuk benda. 1. Benda padat. Contoh benda padat adalah buku, pensil, meja, kursi, bola, sendok, dan sebagainya. Bentuk benda padat tetap tidak mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya, sendok yang diletakkan di dalam gelas. Bentuknya akan tetap tidak mengikuti bentuk gelas. 2. Benda cair. Contoh benda cair adalah air, minyak, sirup, kecap, dan sebagainya. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya, air yang dimasukkan ke dalam botol bentuknya akan mengikuti bentuk botol. Lalu air dipindahkan ke dalam mangkuk. Bentuk air akan berubah mengikuti bentuk mangkuk. Lalu air dipindahkan ke dalam gelas. Bentuk air akan berubah mengikuti bentuk gelas. 3. Benda gas. Contoh benda gas adalah udara. Bentuk benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya, saat meniup balon, udara masuk ke balon. Udara akan menekan balon ke segala arah, sehingga balon menggelembung.
Menirukan gerak tari berdasarkan ruang. Gerak tari dapat dilakukan di berbagai tempat. Tempat yang dipilih sebaiknya luas sehingga mudah bergerak. Contoh tempat menari adalah teras rumah dan panggung. Bagaimana melakukan gerak tari berdasarkan ruang? Perhatikan penjelasan berikut. Anak pada gambar berada di bagian tengah panggung. Anak mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Anak mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang sambil berjalan ke bagian depan panggung. Anak berada di panggung bagian depan. Anak mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Anak berjalan memutari panggung melalui garis melingkar. Pada pembelajaran tema 3 subtema 1, kita telah mempelajari tentang panjang benda. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang jarak. Untuk jarak, satuan panjang yang digunakan biasanya kilometer yang disingkat km dan meter yang disingkat m. 1 km sama dengan 1000 m. Dari km ke m dikali 1000. 1000 m sama dengan 1 km. Dari m ke km dibagi 1000. Perhatikan denah berikut. Sinta berangkat dari rumahnya menuju sekolah. Kemudian Sinta dan teman-temannya pergi ke toko buku dari sekolah. Berapakah jarak antara rumah Sinta dan toko buku? Perhatikan cara berikut. Jarak antara rumah Sinta dan toko buku sama dengan jarak antara rumah Sinta dan sekolah ditambah jarak antara sekolah dan toko buku. Sama dengan 1 kilometer ditambah 500 meter. Sama dengan 1 kilometer ini dijadikan meter. Berarti 1000 meter ditambah 500 meter. Karena satuannya sudah sama-sama meter, sekarang sudah bisa dijumlahkan. Sama dengan 1500 meter. Jadi, jarak antara rumah Sinta dan toko buku adalah 1500 meter. Selain menentukan jarak antara dua tempat, ketinggian juga dapat ditentukan dalam satuan panjang lainnya. Perhatikan gambar berikut. Berapakah ketinggian burung dalam km dan m? Perhatikan cara berikut. Berdasarkan gambar, ketinggian burung sama dengan 6.500 meter. 6.500 meter sama dengan, kita uraikan terlebih dahulu.
6.000 meter ditambah 500 meter sama dengan 6.000 meter ini kita jadikan kilometer. 6.000 meter sama dengan 6 kilometer ditambah 500 meter sama dengan 6 kilometer 500 meter. Jadi ketinggian burung pada gambar adalah 6 kilometer 500 meter. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Di antaranya kita telah mempelajari tentang wujud benda dan juga bentuk benda. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, bentuk benda juga sudah kita pelajari. Ada yang mengikuti bentuk wadahnya, dan ada juga yang tetap tidak mengikuti bentuk wadahnya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang gerak tari berdasarkan ruang. Nah, untuk melakukan gerak tari itu kita membutuhkan ruang yang cukup luas. Misalnya tadi teras rumah atau panggung. Itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang jarak. Nah, jarak di sini satuan yang biasa digunakan adalah kilometer yang biasa disingkat km dan juga meter yang biasa disingkat m. Nah, itu ya anak-anak. Nanti kalian pelajari lagi agar lebih mantap dan lebih mengerti materi pada hari ini. Ya, itu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ingat, kalian harus tetap menjaga kesehatan agar tetap bisa belajar dari rumah dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung pada pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Dan akhir kata, bye-bye.